Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Madi Sukadana Karang kembali hadir sore hari ini di Harmoni Bali. Pemirsa, jika anak yang jarang menggosok gigi dan gemar mengkonsumsi makanan yang manis-manis, mereka lebih rentan terhadap penyakit gigi seperti rampan karies. Nah, istilah tersebut mungkin masih asing terdengar sehingga penting bagi Anda untuk memahaminya. Bagaimana rampan karies susu botol itu yang akan menjadi topik kita pada sore hari ini. Tentunya bersama narasumber yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa ada Dr. Gigi Susi Indriaswati, spesialis kedokteran gigi anak. Selamat sore Om Swastiastu. Dokter, apa kabarnya dok? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Aduh, ini padahal tadi waktu di ruang rias saya lihat dokter Susi giginya enak, bagus banget. Nah, untung pakai masker. Gigi saya nggak bagus hari ini. Apakah itu karena rampan karies dulu waktu kecil? Saya juga kurang tahu. Dok, ini kita akan membahas tentang rampan karies susu botol. Di awal saya menyebutkan mungkin istilah rampan karies botol itu sendiri masih terdengar asing. Sehingga inilah saatnya para pemirsa, khususnya ibu-ibu, para bunda yang saat ini mempunyai buah hati, yang saat ini masih ngedot istilahnya, itu perlu memahaminya, seperti itu ya dok ya. Dok, tapi sebelumnya apa sebenarnya yang dimaksud dengan karies itu sendiri dok? Baik. Jadi sebelum kita membahas tentang karies, perlu kita jelaskan dulu tentang gigi ya Pak, struktur dari gigi. Jadi gigi itu memiliki lapisan yang paling luar, yaitu disebut enamel. Itu lapisan yang paling keras. Kemudian setelah itu lapisan yang lebih ke dalam lagi adalah lapisan dentin. Itu dia lebih lunak dan ada seperti tubuli-tubuli atau pori-pori kecil. Kemudian bagian paling dalam dari gigi itu ada jaringan pulpa yang berisi saraf serta pembuluh darah. Makanya karies di sini adalah proses terjadinya lubang pada gigi yang disebabkan karena adanya sisa makanan yang kemudian berinteraksi dengan mikroorganisme di dalam rongga mulut kita, kemudian membentuk plak, dan dari interaksi dengan mikroorganisme tersebut membentuk asam yang nanti menyebabkan rusaknya dari gigi. Jadi proses berlubangnya gigi. Dan kenapa terjadi sakit? Karena nanti kalau lubang itu dibiarkan semakin dalam akan mengenai jaringan saraf. Ini kita fokus kepada seorang anak. Nah, ini seorang anak itu akan usia berapa akan pertumbuhan giginya itu? Apakah setiap anak itu akan berbeda-beda pertumbuhan giginya ini sendiri, dok? Baik. Jadi untuk tumbuhnya gigi itu dimulai pada bayi kurang lebih berumur 6 bulan. Itu mulai tumbuh gigi yang pertama, gigi susu. Kemudian nanti disusul gigi yang lain. Dan untuk anak sampai umur 2 tahun itu nanti ada jumlahnya 20 buah itu gigi susu sudah lengkap. Untuk usia sekitar 2 tahun sampai 2,5 tahun. Jadi setiap anak itu adakah berbeda-beda pertumbuhannya, dok? Maksudnya setiap giginya yang tumbuh itu, karena saya sering mendengar, oh dia lebih duluan jalan daripada giginya yang tumbuh, oh dia lebih duluan giginya yang tumbuh dari jalannya yang lebih lambat, seperti itu dok? Itu tergantung dari kalsiumnya ya, intake makanannya juga. Dari intake makanan masing-masing anak kan berbeda, seperti itu. Jadi pada dasarnya untuk gigi awal, gigi susu, pada saat berumur 2 tahun sampai 2,5 tahun, jumlahnya sudah 20, 10 di atas, rahang atas, 10 di rahang bawah, itu disebut sudah normal. Baik. Jadi ketika anak itu sudah berusia 2 tahun, sampai pertumbuhannya 20 gigi susu, 20 gigi susu itu yang dinamakan tumbuh kembang yang normal. Tumbuh kembangnya yang normal. Itu bisa dilihat juga dari pertumbuhan gigi seorang anak, dok? Iya, jadi kalau selama intake gizinya bagus, dalam arti intake makanannya bagus, pasti usia segitu giginya juga sudah lengkap jumlahnya. Kalau nanti misalnya usia 2,5 tahun belum
jumlahnya 20. ya boleh dikonsultasikan ke dokter. Dan itu yang harus menjadi perhatian dari para Iya. bunda atau para orang Nggih. tua juga, Dok. Nggih. Nah, ini di awal pertumbuhan gigi yang pertama ketika bayi yang baru lahir itu usia 6 bulan sudah seharusnya sudah harus tumbuh giginya. Nggih. Mhm. Itu termasuk gigi susu. Gigi susu. Apakah pertumbuhannya juga sama di tempatnya ya atau berbeda-beda? Di rahang tempatnya? bawah. Di rahang Iya. bawah. Kalau terlebih secara teori medis, yang tumbuh pertama rahang bawah, dahulu. Ya. nanti baru rahang atas. Mhm. Nggih. Jadi Baik. baru nanti menyusul yang samping-sampingnya dan kemudian geraham belakang. Dan kita menunggu selama Sampai 2,5 usia tahun. 2 tahun itu. Nggih. Kita hitung apakah sudah lengkap 20 Nggih. tahun kalau memang 20 buah. 20 buah Nggih. gigi susu maksudnya Gigi 20 susu. tahun deh. Itu udah lengkap banget, lengkap itu ya 20 tahun. Iya. Jadi kita harus memperhatikan juga Nggih. pertumbuhan gigi seorang anak Nggih. itu sendiri ya, Dok ya. Nggih. Kalaupun kurang dari 20 buah gigi itu yang harusnya menjadi perhatian dari para orang tua, Nggih. ibu-ibu atau Nggih. para bunda. Nggih. Ada apa dengan anak saya ini? Apakah Nggih. keterlambatan pertumbuhan giginya karena kurang gizi, seperti makanankah yang mempengaruhi itu? Nggih. Harusnya dikonsultasikan kepada Nggih. dokter. Seperti itu. Dokter Susi, kita rehat dulu ya. Nanti Nggih. kita akan lanjutkan lagi. Ini masih banyak lagi perbincangan kita tentang rampan karies susu botol. Nah, ini Nggih. mungkin para bunda bingung nih, apa yang dimaksud rampan karies susu botol? Jangan khawatir. Nanti para bunda juga bisa menghubungi kami di 036189484400 dan juga di 036189484401. Boleh bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita ataupun seputaran saat ini mungkin mempunyai permasalahan dengan pertumbuhan gigi buah hati Anda. Nah, Dokter Susi nantinya akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda. Pemirsa, jangan kemana-mana, Harmoni Bali akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana rampan karies susu botol menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Dr. Gigi Susi Indriaswati. Beliau adalah spesialis kedokteran gigi anak. Nah, kami sudah membuka line di 036189484400 dan juga di 036189484401. Anda boleh bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita ataupun mungkin seputaran topik kita. Nah, ini Dr. Susi nanti akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda, dokter. Ini kita berbicara tentang rampan karies susu botol. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan rampan karies itu sendiri, Dok? Baik. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang karies itu sendiri. Kemudian rampan karies adalah proses berlubangnya gigi yang berlangsung sangat cepat dan biasanya mengenai banyak gigi. Jadi giginya hampir semuanya seperti keropos, seperti habis. Itu yang disebut dengan rampan karies. Ya. Itu penyebabnya apa sih, Dok? Ya, jadi penyebabnya untuk rampan karies biasanya memang pada anak-anak umur 5 tahun ke bawah ya Pak. Iya. Karena mereka sangat menyukai makanan yang kariogenik. Kariogenik itu yang banyak mengandung gula, contohnya permen, kemudian coklat. Yang manis-manis gitu yang ya, Dok manis-manis, ya? iya. Anak-anak kan paling suka dengan Paling suka. yang manis. Apalagi kalau lihat saya. Iya, jadi itu penyebab dari rampan karies. Kemudian kalau rampan karies botol, itu pemicunya di sini pada minum susu botol atau ASI yang selama biasanya anak itu kan tidur sambil ngedot ya Pak ya, sambil ngedot tertidur, tidak dibersihkan, jadi ada sisa susunya, itulah yang menyebabkan terjadinya rampan karies susu botol. Jadi pemicunya adalah dari susu botol. Baik, baik, intinya ada perbedaan antara rampan karies dan juga rampan karies susu botol seperti itu. Berarti rampan karies itu bisa dikatakan juga karena penyebabnya karena air susu eksklusif dari seorang ibukah yang diberikan kepada buah hatinya, itu menjadi salah satu penyebab terjadinya rampan karies, Dok? Sebetulnya titik poinnya di sini bukan susunya yang kemudian menyebabkan ya Pak. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa terjadinya karies itu harus ada keterlibatan
3 macam. Jadi Iya. dari giginya sendiri, kemudian mikroorganisme di dalam rongga mulut. Jadi ada yang namanya bakteri Streptococcus. Kemudian nanti juga ada waktu, namanya waktu ya Pak. Dalam arti jika ketiga poin ini bersatu menyebabkan terjadinya karies atau lubang gigi. Jadi kenapa susu botol misalnya yaitu menyebabkan rampan? Karena tidak dibersihkannya itu sebetulnya. Dia menyebabkan sisa susu itu berinteraksi dengan mikroorganisme, kemudian membentuk asam yang menyebabkan kerusakan pada jaringan gigi seperti itu. Itu yang kalau kita berbicara tentang pemicu dari rampan karies susu botol itu sendiri. Tetapi kalau pemicu dari rampan karies ini sendiri, ini otomatis dong karena sang anak belum tersentuh dengan yang namanya susu botol, seperti itu kah? Kalau yang rampan karies itu dari makanan kariogenik Pak, yang manis-manis misalnya kayak coklat, permen. Yang anak-anak umur di bawah 5 tahun kan rata-rata menyukai makanan seperti itu. Baik, baik. Jadi ada pemicunya yang di sini ya berarti ya. Iya. Nah, kalau adakah yang harus kita ketahui gejala-gejala atau tanda-tanda bahwa wah ini jangan-jangan anak saya nanti akan mengarah ke rampan karies seperti itu, Dok? Jadi untuk rampan karies ini ciri-cirinya biasanya giginya itu sudah habis ya Pak. Kalau anak-anak tuh di depan giginya kayak keropos, habis semua. Dan terjadinya memang cepat ya. Cepat maksudnya. Cepatnya itu? Enggak, kalau cepat itu hampir semua gigi terkena. Itu kenapa? Karena memang pada dasarnya gigi susu itu di samping ukurannya masih kecil, juga lapisannya lebih tipis dibandingkan gigi permanen. Jadi dia memang kalau terkena sesuatu ini tadi, proses karies tadi dia lebih cepat untuk menjadi karies yang banyak tadi, yang rampan karies. Jadi ketika seorang anak yang memang mengalami hal seperti itu, jangan langsung berpikiran para orang tua, oh itu normal, seperti itu, Dok? Ya, justru kalau disebut normal seharusnya tidak pernah mengalami lubang gigi kan Pak, giginya bagus, utuh, sampai dia nanti pada saat umur 6 tahun akan mulai masuk gigi bercampur, mulai tumbuh gigi permanen, seharusnya memang tidak berlubang gigi susunya. Jadi anak usia dari sampai usia 6 tahun nanti mulai tumbuh gigi permanen. Gigi permanen. Ya seharusnya kita harapkan di masa dia gigi susu pun giginya sehat, tidak berlubang. Sehingga nanti pada saat pergantian juga, jadi gigi susu ini di samping punya tugas ya Pak, punya fungsi untuk mengunyah gigi pada anak-anak, juga nanti dia menjadi guide. Guide itu penunjuk arah ya, penunjuk arah dari gigi permanen yang mau tumbuh. Jadi jika gigi susu ini sudah rusak, otomatis kalau guide-nya rusak kan untuk tumbuhnya juga terganggu gigi permanennya. Nah, ketika hal itu terjadi, ini sang anak merasakan nggak sih, Dok? Apa yang dirasakan seorang anak? Biasanya anak-anak juga tidak akan pernah mengeluh gigi saya sakit seperti itu. Mereka tidak akan memberitahu orang tuanya seperti itu, Dok? Ya, jadi dari rata-rata pasien saya yang datang, biasanya itu memang sudah datang, giginya sudah habis ya Pak, keropos, itu pun sudah infeksi, sudah bengkak. Jadi misalnya di atas gusinya udah bengkak, bernanah dan sebagainya. Jadi kalau kita tanya apakah anak tersebut tidak sakit, sebetulnya kalau dilihat dari morfologi giginya kan juga ada jaringan saraf dan pembuluh darah. Sudah pasti dia sakit. Dan yang perlu diingat, anak bukan miniatur orang dewasa Pak. Dia juga punya. Jadi kita suka menganggap anak-anak tuh nanti nggak sakit, nanti ada gantinya lagi gigi dewasa. Padahal sebetulnya itu sama Pak, sakitnya sama. Sama kalau kita sakit, maksudnya sakit gigi gimana? Bapak pernah sakit gigi? Enggak dong, lebih baik saya sakit hati daripada sakit gigi dong. Ya makanya, jadi mereka tetap sakit Pak pasti, sakit sekali. Tapi kenapa anak-anak kadang ya kan macam-macam Pak, ada juga yang bisa menyampaikan rasa sakitnya, paling nggak dengan rewel, terganggu, tidak bisa makan, kemudian juga tidak nyaman, sering menangis, itu kan juga sebetulnya ekspresi dari mereka ketidaknyamanan. Walaupun tidak disampaikan dengan verbal seperti itu, ya, Dok? Karena rata-rata kalau misalnya rampan karies kan anak-anak di bawah 5 tahun ya Pak ya.
cara penyampaian verbalnya kan beda-beda ya. Ada yang bisa langsung ini, ada juga yang Menyampaikan hanya kepada orang rewel tuanya. sambil main-main, menangis dan sebagainya. Sebetulnya orang tua kalau misalnya anak-anak kok susah makan, Iya. rata-rata tuh ada yang konsul sama saya, kok susah makan ya dok? Ya karena giginya ada yang berlubang pak. Oh, Gitu. oke. Ya, Jadi ya, terus ya. akhirnya ya nggak mungkin nyaman kan untuk makan. Cuma karena anak-anak itu biasanya ada masa bermainnya juga, mungkin mereka akhirnya kayak teralihkan ya mungkin rasa sakitnya seperti Iya. itu Nah, sih. ini kapan orang tua ya harus merasa peduli atau aware terhadap jangan-jangan anak saya ini terkena rampan karies seperti itu, Dok? Jadi sebetulnya aware-nya itu sejak gigi tumbuh pertama ya Pak. Sejak Jadi umur ketika 6 bulan. anak usia 6 bulan. nggih. Jadi jangan sadarnya setelah sakit parah baru dibawa ke dokter kan Pak. Ini biasanya mereka yang membawa anak-anaknya yang datang ke dokter, Iya. katakanlah dokter Susi ini sendiri. Iya. Ini adakah harus diketahui ini mereka juga punya stadium yang berat, kemudian Kalau yang rata-rata ringan biasanya seperti udah itu? sakit, Pak. Udah sakit. Sudah sakit, Iya. sudah infeksi baru ke dokter. Hmm. Kalau maksud saya karenanya sebaiknya justru dicegah kan sebelum gigi itu sakit. Itu sebetulnya dari awal mula gigi itu tumbuh bisa dicegah. Yaitu caranya ya dibersihkan. Kalau masih misalnya bayi dengan kapas sama air hangat. Nah ini dia nih, Ya, ini cara nanti itu yang- cara membersihkannya yang cara kita akan pencegahannya. pencegahannya. Ya. Nggih. Berarti rampan karies pada gigi bisa dicegah, Dok. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Dengan Iya. jalan. Jadi yang pertama, ini kalau perawatan rampan karies itu total care ya Pak, disebut total care. Dan yang pertama yang kita pentingkan pencegahannya ya, pencegahannya jangan sampai itu terjadi. Dan ini membutuhkan kerjasama dengan orang tua. Iya. Jadi jika anak mulai dari umur tumbuhnya gigi, itu sudah seharusnya dibersihkan. Jadi untuk baby yang umur di bawah setahun, tentu saja belum bisa pakai sikat gigi kan Pak. Iya. Nanti pakai kapas sama air hangat, dibersihkan. Setiap kali habis minum susu dibersihkan, setiap kali habis makan juga dibersihkan. Jadi setiap selesai mereka minum susu, mereka harus Dibersihkan. walaupun dalam kondisi sang bayi lagi tertidur lelap seperti itu, Dok. Ketika Ya, biasanya kan kalau sang pakai anak biasanya kapas. langsung habis ngedot atau habis Iya, minum susu justru- langsung bluk tidur aja lelap. Justru itu kalau yang menyebabkan rampan karies botol itu justru anaknya habis minum susu, kemudian dia tertidur terlelap, Ya. jadi ada sisa genangan susu di gigi. Nah itu nanti yang menyebabkan berinteraksi sama bakteri dalam rongga mulut, kemudian bentuk asam dan terjadi karies. Nah itu bisa Oke. kita cegah. Jadi nanti anak-anak mulai tertidur setelah Yeah. susu dilepas, bisa disiapkan kapas sama air hangat, dibersihkan di giginya. Saya kira nyaman ya, karena tidak mengganggu kan Pak, paling kita bersihkan dengan lembut. Iya. Jadi nanti misalnya anak bangun lagi minum susu, diulang lagi dibersihkan. Setiap Setiap anak habis minum susu. minum susu, Iya. itu harus dilakukan pembersihan Dilakukan. pada giginya. Iya, itu untuk pada rongga mulutnya Nggih. itu sendiri. Nggih. Mhm. Yang kedua, kami dari dokter gigi anak sebetulnya ada program preventif yang disebut topical fluor, yaitu melapisi permukaan gigi dengan fluor ya Pak ya. Itu semacam kita ibaratkan pagar lah. Kalau rumah dikasih pagar kan otomatis diserang pencuri atau musuh lebih kuat. Makanya Iya. itu semacam proteksi supaya emailnya lebih kuat sehingga tidak terjadi karies. Itu kami ada program. Itu tidak menyakiti gigi sang anak yang masih dari gel aja Pak. Dari gel. Gelnya juga rasa tutti frutti dan yang mengerjakan juga harus dokter gitu Iya. ya. Nanti cukup dioles dan itu dilakukan 6 bulan sekali, paling enggak 1 tahun sekali. Nah, ini selain pembersihan yang bisa Iya. dilakukan secara manual oleh seorang ibu ketika anaknya Iya. selesai minum, Iya. jangan langsung maknya langsung ketiduran duluan ya. Iya. Apalagi nonton sinetron seperti itu ya, lupa deh sama anaknya di sebelahnya. Iya. Nah, itu yang harus dilakukan dok. Topical fluor. Untuk pencegahan satu Iya. kali. Nah, ini program Topical fluor. tropical fluor. Topical fluor. Iya, seperti itu. Itu akan dilakukan 1 kali
6 bulan sekali 6 bulan sekali. atau 1 tahun sekali. Itu apakah tidak akan menghambat pertumbuhan giginya nantinya, Dok? Justru ini memperkuat lapisan giginya supaya nggak rusak. Malah memperkuat Iya, ini lapisan untuk gigi. memperkuat Pak, memperkuat giginya, dilapisi untuk emalnya supaya kuat. Iya, mungkin Iya. orang tua akan berpikiran, oh kenapa pertumbuhan gigi anak saya dilapisi seperti itu kan ibaratnya nanti lapisannya menghambat cuma seperti itu. bukan lapis yang bagaimana. Kayak cat gitu, bukan kan? Bukan, cuma lapis gel yang tipis, itu pun rasanya juga sesuai selera anak-anak, yang kayak tutti frutti, strawberry gitu. Jadi itu bisa dilakukan usia-usia berapa, Dok? Nanti dilihat ya, kalau dari pasien saya biasanya dari mereka mulai tumbuh 1 tahun ada orang tua yang sudah datang minta diproteksi di program topikal. Oke, Iya. jadi 6 bulan sekali diulangi Iya. lagi Kan kah? memang pada dasarnya 3 bulan sekali kita sebaiknya kontrol juga ya Pak untuk meriksa rongga mulut kita, yaitu nanti bisa sambil konsul kan. Gitu. Jadi semenjak gigi itu mulai tumbuh bisa dilakukan program ini. Oke. Iya. Ketika dilakukan program ini sendiri, ini sang anak juga merasa tetap bisa melakukan. Nggak ada rasanya Pak. Nggak ada Cuma rasanya. kayak- Tetapi ketika Iya. dilakukan melapisi Iya. dengan gel itu sendiri, ketika mereka habis minum susu, tetap juga harus membersihkan kah? Iya Pak. Oke. Kalau itu kan seperti kewajiban kita gosok gigi ya. Iya. Kita kan kalau yang orang dewasa udah 2 kali 2 kali sehari. sehari, terutama sebelum tidur. Kalau untuk bayi, kalau orang dewasa kan nggak minum susu lagi, tidur kan setelah gosok gigi kita nggak makan lagi. Masalahnya anak-anak yang masih minum susu botol ini sambil tidur mereka minum susu, makanya perlu dibersihkan. Baik, gitu. baik, Iya. baik. Dokter Susi, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana rampan karya susu botol. Ini edukasi bagi para bunda yang memiliki anak-anak yang saat ini masih dalam masa pertumbuhan gigi mereka, dan yang pastinya juga silakan Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada sore hari ini di 0361894800 dan juga di 0361894801. Sesaat lagi. Ya, kita masih di Harmoni Bali, rampan karya susu botol masih menjadi topik kita, masih bersama Dr. Gigi Susi Indriaswati, spesialis kedokteran gigi anak. Silakan Anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi masalah seputaran pertumbuhan gigi anak Anda, para bunda khususnya, di 0361894800 dan juga di 0361894841. Dr. Susi akan memberikan solusi yang terbaik tentunya bagi Anda. Nah, untuk pencegahan ternyata ada 2 hal yang bisa dilakukan para bunda di rumah. Kalau anak usia sebelum setahun itu bisa dibersihkan dengan di rumah sendiri dengan kapas, Iya. kemudian air hangat seperti Iya. itu, Dok ya. Iya. Kalau anak sudah mulai, sebetulnya bisa dimulai juga di atas 1 tahun Di dengan atas 1 sikat tahun. gigi Mhm. yang sudah mengenal sikat gigi, Iya, penggunaan jadi sikat gigi. penggunaan sikat gigi biasanya anak di atas 1 tahun, Iya. itu pun bertahap. Sikatnya yang biasanya dimasukkan di jari ya Pak, yang lembut. Ada khusus buat baby. Nah, itu nanti perlu diperhatikan kalau anak di bawah 2 tahun, biasanya kan belum bisa berkumur. Iya. Jadi sebaiknya jangan dikasih pasta gigi. Karena kalau dikasih pasta gigi rata-rata ditelan, seperti itu. Jadi ada obat atau formula Ya, yang pakai bisa sikat itu aja biasa. biasa, Mhm. bisa digosok. Kalaupun nanti dicoba pakai pasta gigi, itu nanti setelah diaplikasikan, diberikan pasta giginya, kalau saya sarankan sama orang tua, Mhm. karena jangan sampai tertelan, tapi juga kita butuh kalau dengan pasta gigi itu kan biasanya lebih bersih ya. Iya. Nanti perlu pemilihan pasta gigi yang aman buat anak, juga penting ya. Kemudian setelah pasta giginya diberikan di giginya, dibersihkan dulu Pak sama kapas, sama air, supaya nggak tertelan, baru nanti kumur. Itu kalau anaknya udah agak besar ya, rata-rata umur 2 tahun udah bisa mulai kita berikan pasta gigi. Nah,
Ini kalau untuk melapisi gel seperti itu, topical floor yang seperti dokter sampaikan Iya. itu, sampai anak usia berapa yang bisa dilakukan hal tersebut, dok? Sampai Untuk anak pencegahan? Umur 13 tahun. Sampai 13 usia tahun. 13 tahun. Iya. Kenapa harus menunggu kalau usia 13 tahun ke atas seperti itu? Karena tumbuh kembang dari email itu berhenti pada saat umur 13 tahun. Jadi kalau di atas 13 tahun udah tidak ada fungsinya lagi proteksi itu, gitu. Jadi memang pertumbuhan email sampai sempurna itu sampai batasnya 13 tahun. Oke, itu mungkin merupakan pencegahan bagi anak, tetapi bagi orang tua agar tidak terjadi karies atau rampat karies ini sendiri bagi pada seorang anak. Tetapi seperti kata dokter, sering kita mendengar bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu. Tetapi ketika yang namanya budaya kita, kalau nggak sakit nggak ke dokter, seperti itu ya dok ya. Ketika nggak sakit gigi nggak mau ke dokter, buat apa saya ke dokter, seperti itu. Nah itu yang harus ditanamkan dalam di benak para orang tua, jangan menunggu sakit dulu. Harus dicegah terlebih dahulu. Nah, seandainya sudah terlanjur terjadi dok, bagaimana penanganan anak yang mengalami rampat karies ini sendiri dok? Apakah melihat juga apa yang atau kondisi pada sang anak ini sendiri, ataukah yang sudah mungkin ringan bisa ditangani dengan cepat, ataupun yang sudah agak berat seperti itu penanganannya juga berat juga seperti itu dok? Iya, jadi kalau seandainya pertanyaannya sudah terlanjur ya Pak, jadi rata-rata memang pasien yang datang kepada saya sudah pasti sudah terlanjur itu. Dan biasanya sudah bengkak, sudah bernanah dan sebagainya. Ya nanti untuk yang seperti itu kita lakukan perawatan endodontik pada anak. Apa perawatan itu artinya, endodontik dok? itu akarnya nanti dirawat pada gigi tersebut, dirawat sehingga infeksinya sembuh. Setelah infeksinya sembuh, nanti kita akan sterilisasi ya Pak ya, di akar itu disterilkan. Kemudian setelah itu dimasukkan obat dan sebagainya, sudah aman posisinya dari akar yang terinfeksi tersebut. Kemudian nanti ditutup, diberikan tempelan sehingga giginya seperti semula. Kalau saya justru untuk anak-anak rampan karies, setelah saya rawat endodontik tadi, saya bikinkan crown mahkota. Jadi nanti anak tersebut punya gigi lagi, udah gigi baru. Crown itu seperti disambungkan Pak ke yang gigi habis itu. Seperti itu. Baik. Kalau untuk saya ya pasien perawatan. Bukankah seorang anak ketika masih berupa gigi susu, kemungkinan untuk tumbuh gigi lagi itu masih adakah kemungkinannya? Seperti itu dok? Memang akan ada. Memang akan ada gigi penggantinya, yaitu gigi permanen. Tapi itu baru umur 6 tahun. Anak umur 6 tahun baru tumbuh gigi permanen yang bawah di depan. Kemudian disusul gigi atas Pak, sekitar umur 7 tahun sampai 8 tahun. Setelah itu gigi di samping, di bawah, sekitar umur 8 tahun. Jadi tumbuhnya gigi permanen itu tidak serentak. Ada semacam urutan yang ini dulu, baru yang ini. Nah itu kan butuhkan waktu lama. Sampai lengkap semuanya permanen, anak kurang lebih umur 13 tahun. Nah apakah kita membiarkan anak bertahun-tahun sakit gigi? Itu kan sesuatu yang kasihan ya anaknya. Makanya perlu kita lakukan perawatan supaya anak itu juga nyaman untuk makan paling enggak. Karena kalau anak-anak kadang seringkali karena sakit gigi akhirnya kekurangan juga kan Pak intake makanan yang masuk ke dalam tubuh, tentunya nanti mengganggu juga konsentrasi belajarnya. Di samping itu kalau sakit gigi juga sudah pasti kesulitan untuk nyaman dalam belajar, dalam bermain dan sebagainya. Seperti itu. Iya. Baik, ini perawatan yang sudah dilakukan nantinya terhadap atau penanganan terhadap anak yang mengalami rampan karies ini sendiri, ini membutuhkan waktu berapa lama ya dok ya untuk agar kondisinya berjalan kembali seperti biasa? Apakah setiap anak ini berbeda-beda waktunya? Untuk perawatannya atau untuk tumbuhnya? Tumbuhnya juga. Jadi kalau untuk perawatannya memang biasanya saya pasien nanti
kita tawarkan perawatan total care ya Pak. Total care itu semua gigi yang rusak ditangani. Jadi yang masih berlubang belum terlalu parah ditempel. Kemudian yang sudah infeksi kita rawat tadi endodontik sampai infeksinya sembuh, dibuatkan mahkota dan sebagainya. Jadi kalau perawatannya kan tergantung juga dari kerjasama dengan orang tua dan sebagainya. Waktunya itu Pak untuk perawatan total care kariesnya. Jadi memang saya sarankan dirawat semua yang gigi rusaknya seperti itu. Misalnya ketika dilakukan endodontik itu sendiri, pembuatan mahkota itu sendiri, tetapi saat waktunya gigi sang anak akan tumbuh, ini mempengaruhi nggak sih dok nantinya? Tidak mempengaruhi. Jadi nanti giginya itu tumbuh, gigi permanennya tumbuh, itu nanti akan mendorong kan Pak, ada mendorong untuk tumbuh menempati ruangan pada gigi yang desidui tadi yang sudah dirawat. Nanti kita cabut yang sudah dirawat tadi. Jadi tidak akan mempengaruhi kah? Tidak mempengaruhi, ya. Giginya yang akan tumbuh itu sendiri. Dan justru dia menjadi guide. Kalau dia dibiarkan rusak, infeksi, nanti apa namanya Pak? Untuk tumbuhnya kan sudah tidak berjalan ke arah yang benar untuk gigi permanennya, gitu. Jadi justru kita yang penting di sini jangan biarkan anak sakit, itu aja. Jangan biarkan anak sakit. Jangan menunggu, wah nanti ada gantinya. Kan ini butuh waktu kan Pak. Sakit gigi itu semenit aja mungkin udah sakit banget kan. Disuruh menunggu lama itu kan kasihan anaknya. Dia terganggu, nggak bisa makan, nggak bisa bermain. Jadi pada dasarnya intinya yang pertama dicegah, jangan sampai sakit. Dan kalau sudah sakit ya segera disembuhkan sakitnya supaya anak nyaman. Jadi saya kira setiap anak berhak untuk merasa nyaman ya, baik itu untuk makan, untuk bermain, tidak ada rasa nyeri atau sakit. Jadi ini berhubungankah dengan tumbuh kembangnya seorang anak kalau tidak dilakukan penanganan segera, kalau terjadi rampan karies ini sendiri, dok? Ya tentu saja ada ya, karena kan tadi sudah saya bilang setiap anak merasakan rasa sakit juga, sama seperti kita. Jadi kalau dia merasakan sakit, otomatis misalnya nggak bisa makan ya Pak. Misalnya ada dua orang anak, yang satunya giginya bagus, yang satunya rusak, rampan. Sementara gigi anak yang satunya karena giginya bagus, dia bisa makan apa saja kan. Dalam arti lebih mudah untuk makan. Gizinya lebih bagus yang mana kan Pak. Otomatis kalau anak-anak gizinya lebih bagus, pertumbuhan tumbuh kembangnya, kecerdasannya kan juga lebih bagus lagi. Jadi yang kita khawatirkan kalau giginya rusak, terganggu makannya, otomatis gizi yang masuk juga berkurang kan. Intake makanan berkurang, pasti berpengaruh juga terhadap tumbuh kembangnya. Iya. Dan ini juga berpengaruh juga ketika anak itu semakin bertumbuh usianya, semakin bertumbuh umurnya, itu juga akan mempengaruhi, dok? Ya, jadi kan tumbuh kembang anak itu sebetulnya sampai umur 18 ya Pak. Jadi kita harapkan di usia itu anak-anak maksimal ya mendapatkan asupan gizi. Dan kita tahu kita untuk makan kan harus melewati rongga mulut dan gigi. Kalau itu ada keluhan, sakit, otomatis ada kurangnya yang masuk kan. Jadi seandainya anak yang satunya giginya bagus, tidak pernah sakit, otomatis gizinya kan yang masuk juga lebih bagus. Dalam masa tumbuh kembang yang panjang itu Pak, lebih bagus yang mana, kecerdasannya dan sebagainya, pasti yang gizinya lebih bagus. Gitu. Kan nggak mungkin anak-anak misalnya yang udah agak besar makannya di blender terus karena sakit gigi. Kan pasti dia juga ingin mencoba makanan yang lain. Kalau nanti giginya rusak, dia udah nggak bisa menikmati makanan itu gitu. Gigi memang punya sifat penting untuk mengunyah makanan ya. Dan kalau saya lihat memang ini penting banget untuk tumbuh kembang, karena masuknya makanan juga gizinya anak sangat dipengaruhi dari giginya. Ya, kalau semakin sakit nggak bisa mengunyah kan Pak, nggak bisa makan. Nanti biasanya rata-rata dari orang tua yang datang kepada saya, wah ini susah makan dok gitu. Pasti rata-rata bilangnya susah makan. Ya kalau saya periksa giginya berlubang. Setelah diperbaiki giginya,
nanti pasti ibunya gini, sudah enak makan dok, pasti gitu. Anak saya udah enak makan dok, itu yang saya. Jadi memang ada hubungannya banget. Jadi Pak. sumbernya sudah ditangani terlebih dahulu, kemudian sang anak akan merasa nyaman kembali. Iya, jadi biasanya pasti nggak bisa tidur, rewel, itu ya kalau sakit gigi. Nanti kalau sudah tertangani sakitnya, udah enak tidur dok. Berarti kan udah ada ini ya, ketenangan anak juga udah ini, kalau tidurnya udah nyaman kan berarti dia udah bisa tidur tenang. Kemudian yang kedua rata-rata nggak mau makan dok gitu kan. Kalau saya periksa pasti giginya berlubang. Dok, ini penanganannya gitu. Sama nggak sih dok, seorang anak dengan permasalahan rampan ini sendiri dengan penanganan orang dewasa dok? Kalau ditanya penanganannya sama apa enggak, tergantung dari giginya ya. Maksudnya kan ini anak umur berapa? Anak juga punya rentang gigi susu dan gigi permanen. Kalau orang dewasa itu udah pada permanen semua. Mulai umur biasanya 14 permanen. Kalau ditanya penanganannya tergantung dari kasusnya gigi tersebut. Misalnya sama-sama permanen, satu pada usia anak sama orang dewasa, nanti kasusnya apa kan dilihat dari kasusnya. Apakah butuh perawatan endo atau cuma ditempel gitu Pak. Cuma yang bedanya, memang pada anak itu ada psikologi anak ya. Jadi masalah psikologi anak dalam arti, misalnya saya mengerjain nempel gitu ya, ada gigi yang sama, lubangnya sama pada gigi dewasa sama anak-anak. Apa bedanya? Kalau dipikir sama kasusnya. Ya lebih susah penanganan pada anak kan Pak. Kemungkinan dia takut, nggak mau buka mulut. Susah sekali sebetulnya ngerjain anak itu. Karena jarang yang mau buka mulut. Seperti orang dewasa kan ditempel juga lebih mudah. Yaitu memang kita perlu belajar untuk psikologi anak tadi supaya anak bisa kerjasama dengan baik dengan kita untuk kita lakukan perawatan. Case yang paling dokter pernah tangani seperti apa dok? Yang cukup berat juga untuk melakukan penanganan terhadap anak yang memiliki permasalahan rampan karies ini dok? Rampan karies ya. Karena kalau kita sekarang topiknya rampan karies susu botol, otomatis itu rata-rata anaknya di bawah umur 2 tahun. Ya kan? Di bawah umur tahun. Kalau rampan karies saja di bawah 5 tahun. Ini kan anak-anak yang kecil-kecil, belum bisa. Jarang pasien saya yang tidak menangis ya Pak. Kalau datang itu sudah belum masuk ke ruangan pun udah nangis, nggak mau, ya udah takut. Padahal saya harus nyembuhin. Misalnya udah infeksi bengkak yang berat, banyak Pak kejadian. Jadi rampan, kemudian di gusinya ini udah bengkak, namanya abses ya. Abses itu bengkak yang besar. Ya itu susahnya di situ. Makanya kenapa saya perlu sampaikan ke ibu-ibu, orang tua, jangan sampai ya infeksi, karena nanti penanganannya juga sulit loh. Anaknya anak kecil-kecil, disuruh buka mulut nggak mau, tapi infeksinya harus kita sembuhkan. Dan itu biasanya penanganannya kan harus dibersihkan Pak, giginya harus dibuka mulutnya. Jadi kalau saya biasanya kalau masih selama bisa, ya nanti dipegangin dikit lah, gimana caranya. Yang penting bisa disembuhkan infeksinya, dibersihkan di giginya, minum obat dan sebagainya. Selama itu masih bisa, anaknya kooperatif bisa. Kalau memang yang susah sekali, tidak mau kooperatif, oh ya kami juga menangani anak-anak berkebutuhan khusus Pak, untuk dokter gigi anak. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus, biasanya memang sudah nggak bisa kita tangani, misalnya dipegangi dan sebagainya, kita nanti pakai general anestesi. Baik, dokter Susi, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi dok tentang rampan karies susu botol ini sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Kita masih di Harmoni Bali, bagaimana rampan karies susu botol, masih bersama Dr. Gigi Susi Indriaswati. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran gigi anak. Nah, ini masih ada kesempatan Anda untuk bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Ini berarti ada banyak pengalaman yang Dr. Susi
telah alami untuk menangani permasalahan rampan karies, khususnya juga untuk susu botol ini sendiri, baik anak yang usianya yang sangat-sangat apa ya, bisa dikatakan memang butuh pendampingan ketika dilakukan penanganan seperti itu, Dok, dan ataupun anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus ini. Ada bedanya ternyata ketika penanganan seorang anak dengan anak-anak yang katakanlah anak-anaknya normal dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya, Dok? Ya, sebetulnya kan karena anak-anak yang kecil ini ya, rampan karies susu botol biasanya umur 3 tahun ke bawah, itu mang udah takut ya. Sebelum masuk ruangannya udah nangis dan takut. Padahal kita butuh membuat mereka bisa buka mulut dan kita kerjakan giginya, dibur dan sebagainya, itu kan butuh harus fokus juga ya Pak, karena alat-alat ini tajam dan sebagainya. Untuk selama ini saya untuk anak-anak yang bukan berkebutuhan khusus, anak-anak yang kecil memang rata-rata masih bisa ya, sambil saya kerjakan, sambil saya beritahu misalnya ya ini sayang apa dibersihkan dulu, itu mereka ya lumayan bisa kerjasama lah. Cuma untuk anak-anak berkebutuhan khusus memang komunikasinya kan sudah agak nggak bisa nerima ya Pak, kadang menutup mulut yang tiba-tiba dan sebagainya. Nggak bisa menerima komunikasi dari kita, ya sebaiknya dengan general anestesi, dibius total, nanti dirawat semua, dilakukan penanganan ya, atau dicabut dan sebagainya. Dan ini memerlukan penanganan orang tua juga sangat terlibat di sini, seperti itu, Dok, ya? Ya, tentu saja orang tua. Biasanya orang tua itu keluhannya kan anaknya rewel. Pasti nangis terus, nggak tidur, sakit giginya dan sebagainya. Itu kan juga mengganggu ya Pak. Maksudnya mereka kan gelisah ya kalau punya anak-anak terus nggak bisa tidur, sakit, itu pasti orang tua juga lebih khawatir kan Pak. Pasti ingin segera disembuhkan. Nah, jadi ini, gitu. Dok, sore hari ini kita berbincang-bincang mengenai rampan karies susu botol. Ini tentunya sesuatu yang ingin dokter sampaikan kepada para orang tua terhadap apa yang sedang dialami oleh seorang anak ini sendiri, mengedukasi seputar kesehatan gigi tentunya, Dok. Seperti apa, Dok? Jadi pada dasarnya yang ingin saya sampaikan adalah pencegahan. Jadi jangan sampai sudah sakit, sudah infeksi baru ke dokter. Karena pada dasarnya mencegah itu lebih mudah. Jadi bisa dikatakan ini pencegahan dini seperti itu, Dok? Pencegahan dini. Jadi sebetulnya pencegahan itu lebih mudah daripada mengobati kan Pak. Pencegahan itu paling nggak membersihkan yang sudah saya sebutkan tadi, setelah minum susu dibersihkan, apalagi anak tertidur harus dibersihkan. Kemudian nanti bisa ikut program yang topikal fluor, bisa juga nanti makan makanan, mengurangi makanan yang manis, seperti coklat, permen dan sebagainya, itu sudah merupakan pencegahan. Jadi ini kan anak-anak susah, Dok, untuk diberitahu kalau sudah tahu ada di depannya, aduh ini makanan coklat, manis, permen, seperti itu. Nanti seperti, Dok, itu edukasi dari awal juga sih Pak. Sebetulnya edukasi dari awal juga. Jadi kalau misalnya seandainya, kadang-kadang orang tua itu yang datang ke saya, Dok, kalau di rumah itu saya sudah nggak pernah kenalkan permen, tapi nanti kalau anak saya ke sekolah atau bersama yang teman-temannya yang lain, teman yang lain, atau pas dititip misalnya ke saudara atau yang menjaga ya, itu dikasih permen katanya. Misalnya ibunya udah orang tua kerja, contohnya nggak bisa ngawasin lagi, itu gimana katanya? Ya solusinya saya akhirnya begini ya Bu, kalau seperti itu sebetulnya solusinya itu sehabis makan yang manis dibersihkan. Jadi bisa disarankan untuk segera minum air putih. Misalnya sudah terlanjur di sekolah ya Pak, makan coklat atau apa, mau gosok gigi kan tidak mungkin Mbak sikat, minum air putih atau kumur air putih. Itu sudah bagi yang mereka yang sudah mampu berkumur seperti itu, Dok. Kan anak-anak rata-rata masalahnya anak-anak yang udah sekolah ya Pak, yang udah, jadi orang tua mungkin udah membatasi makanan manis, tapi mereka mengenal sekolah, mengenal teman dan sebagainya, jajan di sekolah, itu yang susah kan dibatasi, sementara orang tua kerja. Itu rata-rata konsulnya seperti itu ya. Nanti saya bilang ya kalau seperti itu agak ini kan untuk cara pencegahannya,
ya nanti air putih dikumurkan atau paling nggak minimal minum air putih. Itu udah mengurangi ya, Pak. Itu bisa mengurangi, Dok. Mengurangi minum lah. air putih itu bisa mengurangi. Mengurangi, iya. Jadi setelah makan Resiko iya. terjadinya karies Iya. ini. Jadi misalnya kita pun orang dewasa, seandainya habis makan coklat gitu kan Pak, kadang-kadang sebaiknya kan langsung gosok gigi misalnya, tapi Iya. pas nggak di rumah misalnya minum air putih atau kumur air putih, itu sudah mengurangi ya, paling nggak sudah mengurangi menempelnya makanan manis di gigi. Iya, udah bisa mencegah lah paling enggak. Nah, ketika sudah mengkonsumsi sesuatu yang manis-manis seperti itu, terus dikumur, itu harus dibuang ya, Dok ya, jangan. Kumur. Kalau anak-anak kadang nggak bisa kumur, diminum aja, Pak. Dibuang nggak? Itu yang harus diberikan edukasi juga kepada anak-anak, Dok. Kalau yang belum bisa kumur, ya Kasihan nggak apa-apa. dibuangnya mahal, Dok. Ya namanya kumur sebaiknya dibuang. Cuma kadang gitu. anak-anak nggak tahu ya, kumurnya itu kadang ditelan. Oke, Iya. Dok, kembali lagi kita ke topik kita, rampan karies susu botol. Ini memberikan edukasi kepada bunda yang ada di rumah nih, ini yang mempunyai anak-anak yang saat ini dalam kondisi ngedot seperti itu. Oke. Sekali lagi, Dok, apa yang harus dilakukan ketika untuk mengurangi yang namanya rampan karies susu botol ini sendiri, Dok? Oke, boleh. Jadi pada intinya adalah jangan sampai membiarkan ada genangan sisa susu yang nempel di gigi tersebut sementara anak-anak tertidur. Itu pada intinya. Jadi nanti caranya pada saat anak sebelum tidur kan biasanya ngedot, dotnya ditarik, dibersihkan giginya, bisa menggunakan kapas sama air hangat. Itu sudah mengurangi menempelnya sisa susu di gigi, sehingga kita mengharapkan tidak terjadinya rampan karies. Yang kedua tentu saja menjaga supaya giginya bagus dengan banyak makanan sayur dan buah. Dan yang ketiga memang kami sarankan untuk kontrol ke dokter gigi 3 bulan sekali. Dan kami juga dokter gigi anak punya program topical fluor setiap 6 bulan sekali atau paling nggak 1 tahun sekali untuk memperkuat jaringan gigi, memperkuat emailnya. Sekali lagi, Dok, untuk program Topical Fluor yang dianjurkan ini sendiri, sang anak ini sudah harus berusia berapa tahun sih, Dok? Atau sebetulnya kalau secara teorinya sejak gigi itu tumbuh ya. Sejak gigi tumbuh itu bisa dilakukan Topical Fluor. Karena cuma dioles seperti gel tipis, rasanya pun rasa yang tidak pahit lah, Pak. Jadi anak-anak tidak. Dan itu bisa dilakukan 6 bulan sekali. Iya. Kemudian 6 bulan. Paling nggak 1 tahun boleh. Oh, bisa. Bila, maksimalnya 1 tahun maksimal sekali. 1 tahun sekali. Baik, Dokter Susi, terima kasih sudah sharing pada hari ini. Semoga ini informasi yang sangat luar biasa sekali bagi anak-anak, bagi para bunda yang saat ini mempunyai buah hati yang masih dalam kondisi ngedot seperti itu ya, agar terhindar dari yang namanya rampan karies susu botol. Pencegahan lebih dini, lebih baik ya, Pak. Pencegahan lebih baik daripada mengobati, itu yang terpenting. Terima kasih, Dokter Susi. Saya Madi Sekedeng Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.